Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Taufik Samsuri, di mana kali ini kita masih membahas tentang pendidikan. Namun tema kali ini kita angkat adalah pendidikan, alat kekuasaan atau sarana perlawanan. Membongkar relasi pendidikan dan kekuasaan. Tema ini mengajak kita untuk melihat bagaimana pendidikan yang sering dianggap sebagai sarana netral untuk pengembangan individu sebenarnya juga memiliki hubungan erat dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Pendidikan bisa menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi sarana perlawanan dan pembebasan. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang tema tersebut, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan adalah opini dan hasil kajian saya pribadi berdasarkan beberapa rujukan yang relevan dengan tema tersebut. Baik, dalam presentasi kali ini kita akan membahas beberapa poin utama. Yang pertama, bagaimana kekuasaan bekerja dalam pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat kekuasaan. Yang ketiga, potensi pendidikan sebagai sarana perlawanan. Yang keempat, tantangan dalam relasi antara pendidikan dan kekuasaan. Dan yang kelima, kesimpulan. Bagian pendahuluan. Pendidikan adalah institusi sosial yang memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir, nilai, dan perilaku individu. Namun apa yang sering kita tidak sadari adalah bagaimana kekuasaan mempengaruhi sistem pendidikan. Kekuasaan bisa memanfaatkan pendidikan sebagai alat untuk melegitimasi dirinya, membentuk ideologi domain, dan menciptakan kontrol sosial. Sebaliknya, pendidikan juga memiliki potensi besar untuk menjadi alat perlawanan. Dengan pendekatan kritis, pendidikan dapat memberdayakan individu dan memahami struktur kekuasaan dan melawan ketidakadilan sosial. Dalam presentasi kali ini, kita akan coba mengeksplorasi kedua sisi di mana pendidikan sebagai alat kekuasaan dan sebagai sarana perlawanan. Pendidikan tidak pernah netral. Dalam setiap aspek pendidikan terdapat relasi kekuasaan yang harus dipahami dan dikritisi. Pada slide-slide berikutnya akan membahas bagaimana kekuasaan bekerja dalam sistem pendidikan. Kita mulai dari kekuasaan dalam pendidikan. Definisi kekuasaan dalam pendidikan. Ketika bicara tentang kekuasaan dalam pendidikan, kita membahas lebih dari sekedar otoritas formal seperti guru atau kepala sekolah. Kekuasaan dalam pendidikan mencakup hubungan yang kompleks antara pendidik, peserta didik, dan sistem pendidikan itu sendiri. Kekuasaan ini seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi terwujud melalui kebijakan, kurikulum, dan praktik-praktik sehari-hari di sekolah. Sebagai contoh, konsep hidden curriculum yang menunjukkan bagaimana norma-norma sosial dan nilai-nilai tertentu ditanamkan melalui sistem pendidikan tanpa disadari. Ini mencerminkan bagaimana kekuasaan secara halus memainkan peran dalam membentuk pola pikir dan perilaku peserta didik. Kedua, dimensi kekuasaan. Kekuasaan dalam pendidikan tidak hanya bersifat satu dimensi. Ada 3 dimensi utama yang mempengaruhi praktik dalam pendidikan. Pertama, politik, ekonomi, dan normatif. Pertama, kekuasaan politik terwujud melalui kebijakan pendidikan yang mencerminkan kepentingan penguasa
seperti penentuan kurikulum atau alokasi anggaran pendidikan. Kedua, kekuasaan ekonomi. Pendidikan seringkali dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, baik dalam hal akses maupun kualitas. Misalnya, siswa dari latar belakang ekonomi lemah sering menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, kekuasaan normatif atau ideologi. Ideologi yang mendasari kurikulum dan kebijakan pendidikan dapat digunakan untuk melanggengkan nilai-nilai tertentu, seperti nasionalisme, agama, atau kapitalisme, yang seringkali sejalan dengan kepentingan kelompok dominan. Dengan memahami definisi dan dimensi kekuasaan dalam pendidikan, kita bisa melihat bagaimana sistem pendidikan bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga arena di mana kekuasaan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Pendidikan sebagai alat kekuasaan. Di sini ada 2 poin, yaitu pendidikan sebagai legitimasi kekuasaan dan proses domestifikasi. Pendidikan sebagai legitimasi kekuasaan. Pendidikan seringkali digunakan oleh kekuasaan untuk melanggengkan struktur dan ideologi dominan. Contohnya, kurikulum yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan kepentingan penguasa. Selama masa kolonial, pendidikan digunakan untuk menciptakan tenaga kerja yang patuh dan memenuhi kebutuhan kolonial itu sendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan tidak netral, tetapi menjadi alat legitimasi sebuah kekuasaan. Kedua, proses domestifikasi. Proses domestifikasi. Proses domestifikasi dalam pendidikan merujuk pada bagian sistem pendidikan yang membatasi kreativitas dan menjinakkan individu agar tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan. Dalam praktik ini, siswa dan guru seringkali hanya menjadi alat dalam sistem yang dirancang untuk memenuhi tujuan penguasa. Proses ini tidak mendorong pembebasan, melainkan mengekang potensi manusia. Sebagai contoh, orientasi terhadap nilai ijazah seringkali menjadi prioritas utama dalam pendidikan. Ijazah tidak hanya menjadi simbol pencapaian akademik, tetapi juga menjadi alat yang menciptakan ketergantungan terhadap sistem sosial dan ekonomi yang ada. Hal ini tentunya mengalihkan fokus pendidikan dari pengembangan diri menjadi sekedar memenuhi kebutuhan dasar pasar. Dengan memahami bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat kekuasaan, kita dapat melihat bahwa pendidikan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempertahankan status quo. Pendidikan sebagai sarana perlawanan. Pemberdayaan melalui pendidikan. Di sisi lain, pendidikan memiliki potensi besar untuk menjadi sarana perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Konsep ini sering disebut sebagai pendidikan transformatif. Dalam pendekatan ini, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis pada peserta didik. Kesadaran kritis ini memungkinkan siswa untuk memahami struktur kekuasaan yang ada, sekaligus memberdayakan mereka untuk melakukan perubahan sosial seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire dalam konsep pedagogi pembebasan. Pendidikan seharusnya menjadi proses di mana siswa hanya menerima pengetahuan, tetapi juga pencipta pengetahuan itu sendiri. Dengan pendekatan dialogis, siswa diajak untuk menganalisis realitas sosial dan mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Kedua, contoh perlawanan melalui pendidikan. Kita bisa melihat berbagai contoh bagaimana pendidikan digunakan sebagai sarana perlawanan.
Gerakan pendidikan alternatif seperti sekolah berbasis komunitas telah muncul untuk melawan sistem pendidikan yang dianggap terlalu mengekang. Sekolah ini seringkali menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan partisipatif aktif siswa. Selain itu, kurikulum kritis yang dirancang untuk menantang narasi dominan juga merupakan bentuk perlawanan. Misalnya, pendidikan tentang hak asasi manusia, feminisme, dan lingkungan yang telah digunakan untuk memperkuat gerakan sosial yang menentang ketidakadilan dan eksploitasi. Melalui pendidikan sebagai perlawanan, siswa tidak hanya diajarkan untuk menerima dunia apa adanya, tetapi juga membayangkan dan menciptakan dunia yang lebih baik. Tantangan relasi pendidikan dan kekuasaan. Ada 3 poin, yaitu 1. Indoktrinasi dalam pendidikan. Nah, salah satu tantangan utama dalam relasi pendidikan dan kekuasaan adalah indoktrinasi. Pendidikan seringkali digunakan untuk menyebabkan ideologi tertentu tanpa memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis atau mempertanyakan. Kurikulum yang terlalu berpusat pada nilai-nilai dominan dapat membatasi kebebasan siswa untuk mengeksploitasi perspektif lain. Sebagai contoh, selama Orde Baru di Indonesia, pendidikan juga digunakan untuk menanamkan ideologi negara secara ketat, yang pada akhirnya mengurangi kreativitas dan keberagaman pemikiran. 2. Kebebasan akademik. Tantangan lain adalah krisis kebebasan akademik. Guru dan siswa seringkali dihadapkan pada batasan dalam menyampaikan atau mengeksploitasi ide-ide yang dianggap bertentangan dengan kebijakan atau ideologi dominan. Kebebasan akademik yang dibatasi ini tentunya akan menghambat inovasi dan perkembangan pendidikan yang seharusnya didukung oleh kreativitas dan keberagaman. 3. Kesenjangan akses terhadap pendidikan. Kesenjangan akses juga menjadi tantangan besar. Banyak siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu tidak memiliki akses pendidikan yang berkualitas. Hal ini menciptakan ketimpangan yang semakin memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Pendidikan yang idealnya menjadi alat untuk menciptakan kesetaraan, malah menjadi penguat ketidaksetaraan tersebut. Dengan mengetahui tantangan-tantangan ini, hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan seringkali terperangkap dalam kekuasaan yang menindas, baik melalui indoktrinasi, pembatasan, kebebasan akademik, maupun kesenjangan akses. Sebagai kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki 2 wajah. Di satu sisi, pendidikan seringkali digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melanggengkan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Hal ini terlihat melalui kurikulum yang terpusat, proses domestifikasi, dan indoktrinasi ideologi. Namun di sisi lain, pendidikan juga memiliki potensi untuk menjadi sarana pembebasan dengan pendekatan kritis dan transformatif pendidikan. Pendidikan juga dapat memberdayakan individu untuk memahami dan menantang struktur kekuasaan yang tidak adil, sehingga dapat menciptakan perubahan sosial yang positif. Kemudian rekomendasi dari pembahasan ini, yakni perlunya meningkatkan pendidikan kritis. Pendidikan harus diarahkan untuk membangun kesadaran kritis pada siswa, di mana kurikulum perlu dirancang untuk mendorong dialog, berpikir kritis, dan analisis terhadap realitas sosial. Informasi kurikulum.
Perlu adanya reformasi kurikulum yang lebih inklusif dan beragam, sehingga mencerminkan perspektif dari berbagai kelompok sosial dan tidak hanya mengutamakan ideologi tertentu. Memperluas akses pendidikan, yakni pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua, terutama bagi kelompok yang kurang terlayani. Hal ini mencakup dukungan finansial, fasilitas, dan program beasiswa. Kemudian kebebasan akademik. Kebebasan akademik mendorong siswa untuk dapat mengeksploitasi ide-ide baru tanpa takut akan tekanan ideologi atau politis. Dalam dunia yang terus berkembang, pendidikan memiliki peran penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan demokratis. Melalui langkah-langkah yang telah direkomendasikan, kita dapat membuat pendidikan menjadi alat kebebasan yang nyata, bukan sekedar alat kontrol. Mari kita bersama-sama berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membebaskan. Demikian presentasi kita mengenai pendidikan sebagai alat kekuasaan atau sarana perlawanan, membongkar relasi pendidikan dan kekuasaan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan kita tentang pendidikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Taufik Syamsuri menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.